yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Dan berapa banyak pagi ini yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lambaikan tangan, kasih tos kiri kanan, katakan ayo kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bagi Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap bernyanyi bagimu. Kami mau bernyanyi dengan segenap hati, segenap kekuatan kami. Kami mau mendengarkan suara kami bagi Raja kami, bagi Tuhan kami yang hadir di sini. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu, nyanyi puja bagimu
penyembahan kami, karena kami bernyanyi dengan hati kami yang mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan, lihat kiri kanan, katakan terus bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sini. Oke, apa kita mau nyanyikan satu lagu yang lama ya? Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Dalam hadirat Tuhan kita menyatakan Tuhan Engkau segalanya dalam hidup kami. Ya Rabaya Syana Karalabaya Syana Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya, segalanya bagi
pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa Engkau segalanya buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya oleh karena perkenanan Tuhan, semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap oma opa di tempat ini berlimpah-limpah. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan, sampai putih rambutku Tuhan terus menggendong kami. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan senantiasa Tuhan lindungi, baik usaha, pekerjaan, anak cucu, keluarga, kesehatan, semuanya Tuhan lindungi. Terima kasih, biar setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam usia kami yang lanjut ini Tuhan, kami terus mau setia bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Merdeka. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Wow, itu bukan ibadah oma opa. Ini anak muda di tempat ini. Luar biasa. Saya lihat ini joget-jogetnya luar biasa. Katanya olahraga Pak, cari keringat juga. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah menikmati pelayanan Tuhan. Kita sudah menikmati perkenanan Tuhan. Dari tahun 2025, dari Januari sampai kita mencapai bulan Agustus. Ini adalah awal di bulan Agustus. Kita tahu bulan Agustus kita merayakan yang namanya apa? Kemerdekaan bangsa kita. Ya, yang keberapa? 80 tahun. Saya mau tanya di sini, ada nggak di tempat ini yang bulan Agustus ini atau tahun ini umurnya 80 tahun persis? Persis 80 tahun loh. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nanti kalau ada kita siapkan hadiah ya Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, persis 80 tahun seperti kemerdekaan Indonesia. Ya, mungkin Pak, saya sudah lebih. Ya, enggak apa-apa. Saya belum, Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Saya tahu semuanya dalam berkat Tuhan. Kalau kita boleh ada, saya tahu sekarang katakan bahwa tahun-tahun ini bukan tahun yang gampang. Ya, multimedia tolong bantu saya dilihat. Wah, diberi kuasa untuk merdeka. Mantap. Haleluya. Kita merdeka. Next, berikutnya kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kita tahu tahun 2025 ini tahun yang deg-degan. Tahun yang saya lihat mungkin pernah melihat ada peperangan yang terjadi. Betul? Kemarin ini kita melihat Rusia sama Ukraina sampai sekarang pun belum beres. Lalu kemarin ada Iran dengan Israel. Mungkin sekarang sudah cukup mereda. Tapi kita juga banyak melihat nanti akan terjadi hal-hal yang lain. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Lalu juga terjadi yang namanya gempa bumi. Kemarin terjadi, saya dengar di daerah Rusia mengalami tsunami. Ada potensi tsunami, pernah dengar? Saya punya teman, dia tinggal di Sangitta Laut, dia bilang, waduh Pak, katanya bisa terjadi tsunami sampai Indonesia. Wow, kita nggak pernah tahu. Ya, gempa bumi terjadi di mana-mana, ada kebakaran, juga ada yang namanya apa, banjir dan lain sebagainya. Dan kita melihat hari-hari ini kita mengalami ekonomi yang terjadi goncangan. Betul? Mungkin Bapak Ibu, saya tahu beberapa dari kita mungkin sudah pensiun. Saya juga langsung seorang pengusaha mengalami hal itu. Kenapa? Goncangannya sangat berat. Semua orang lagi tight money policy. Artinya apa? Mengencangkan ikat pinggang. Anak-anak muda sekarang cari kerjaan tidak gampang. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, habis kita ibadah tempat ini, kita berdoa buat anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, ya, karena kita tahu masa depan ke depan karena bukan semakin gampang, tapi akan semakin sulit. Cari kerjaan susah, persaingan dengan teknologi pun akan semakin besar. Karena saya melihat banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Dan ekonomi kita lihat, Indonesia waktu ada awal-awal terkena namanya perang tarif. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu, mungkin Bapak Ibu belum mengerti. Artinya apa? Indonesia kalau produksi Indonesia kalau masuk ke luar negeri akan dipajakin yang tinggi. Kemarin masuk Amerika diperhitungkan sekitar 32% produk Indonesia masuk Amerika. Tapi Presiden kita melakukan negosiasi dan akhirnya produk dari Indonesia masuk Amerika terkena pajak 19%. Terjadi penurunan. Apa yang mengakibatkan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kalau barang yang keluar dari Indonesia dikenakan pajak yang tinggi,
Sehingga negara Indonesia ini bukan menjadi tempat investasi yang baik. Kenapa saya katakan demikian? Banyak perusahaan-perusahaan akan keluar dari Indonesia. Dia akan mencari ke negara-negara yang pajaknya lebih murah. Nah, puji Tuhan, Indonesia sudah bisa menurunkan sekitar 19%. Dan kita semua berdoa, tahun-tahun ke depan akan banyak investor masuk ke Indonesia. Indonesia akan diberkati, Indonesia akan menjadi Indonesia maju, Indonesia. Ya Bapak Ibu saya, kita berdoa. Tapi orang selalu katakan sedemikian sama saya, Pak, apa ini sih Pak kira-kira akhir zaman? Apa sudah mau kiamat sih? Benar kan? Kalau kita lihat apa ini kiamat? Saya mau katakan hari ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari Tuhan. Ini kunci nih. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang, oh nanti kiamat nanti bulan depan, hati-hati. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu rahasia besarnya Tuhan. Yang kita boleh alami hari ini adalah apa? Kita boleh mengerti akan tanda-tandanya zaman. Dan hari ini sudah banyak dibukakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Bapak Ibu sekalian, lihat. Kalau kita mau lihat, Pak, kira-kira kapan? Next, berikutnya multimedia. Nah, di sini dikatakan di Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya apa? Kedatangan Tuhan itu kalau semua orang sudah dengar tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari-hari? Seperti yang Tuhan bilang, apa katakan apa? Amanat aku, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Ini tugas kita semua. Bukan tugas semua seorang gembala, seorang pendeta, bukan. Tapi setiap murid Tuhan harus melakukan yang namanya amanat aku. Ini kuncinya nih, sahabat-sahabat. Dan Bapak Ibu lihat, hari-hari ini pemberitaan firman Tuhan akan semakin masif. Kenapa? Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu mungkin seringkali nonton TikTok. Siapa nonton TikTok? Sudah nonton TikTok? Siapa nonton drakor? Sekarang ada yang baru lagi, Dracin, ya. Drama Cina katanya ya. Banyak ibu sekarang tidak, saya bilang, opa-opa nggak bisa main handphone. Siapa bilang? Lebih canggih sekarang, ya. Benar nggak? Punya akun Facebook, TikTok, ya, Instagram, luar biasa. Ya, saya melihat apa? YouTube. Nah, seringkali nonton di YouTube. Dan hari-hari ini saya melihat bahwa penggunaan media sosial akan semakin banyak. TV malah sudah orang nggak nonton TV sekarang, betul? Semuanya nonton di handphone Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau katakan, pemberitaan firman Tuhan akan semakin besar dengan menggunakan media sosial. Benar loh. Sekarang lihat ya, khotbah-khotbah itu semua sudah diupload di media sosial. Dan Bapak Ibu tahu, yang nonton ini tidak semuanya orang Kristen. Mungkin orang-orang luar yang mungkin tidak pernah ke gereja, mungkin mereka malu ke gereja, tapi dengan mereka klik yang namanya YouTube, yang namanya media sosial, mereka boleh mendengar firman Tuhan. Ini sesuatu apa? Percepatan, ngerti nggak? Saya waktu lihat ini, wow, berarti COVID dulu tuh nggak ada benefitnya juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu zaman COVID itu semua gereja mulai online. Media sosial digunakan untuk penyebaran firman Tuhan, benar nggak? Dan ini percepatan, yang dulunya nggak belajar handphone, tiba-tiba belajar handphone. Ya, dulunya nggak bisa pakai handphonenya masih jutek gitu, masih gaptek. Sekarang handphonenya maunya yang olahraga jempol, olahraga jari-jari sudah mulai olahraga, benar nggak? Karena sudah terbiasa, mau nggak mau kita dipaksa untuk belajar. Nah ini sesuatu yang saya melihat, wow Tuhan, berarti nama Yesus tidak lama lagi seluruh dunia akan mendengar. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Wow, serem-serem ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita semuanya siap. Siapa siap? Siapa mau masuk surga? Semua harus angkat tangan nih. Kalau nggak mau masuk surga, hari ini saya suruh keluar nih. Yang di sini semua harus masuk surga. Siapa mau masuk surga? Saya. Ayah, gitu loh. Yang mantap gitu. Siapa mau sekarang? Luar biasa.
gimana cepat-cepat kita cari semangat baru semua ya. Haleluya. Wah, segera masuk surga ini hari ini. Luar biasa, mantap. Yes. Oke, next berikutnya multimedia kita lihat. Ya, apa yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini? Nah, ini Bapak Ibu sekalian supaya kita ngerti. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Ini Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus akan semakin besar. Akan dicurahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan perlu memberikan kuasa buat kita semua supaya amanat agung selesai. Saya nggak bahas lagi mengenai soal Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang saya fokus di sini adalah soal kuasa. Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima kuasa. Next berikutnya multimedia. Kita lihat. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dikatakan apa? Pertama, kuasa yang kamu dapat adalah kuasa kemerdekaan. 17 Agustus nih, jadi kita mau merdeka. Merdeka itu apa? Kita menentukan. Bangsa Indonesia merdeka kenapa? Karena dia bisa menentukan pilihannya sendiri, betul? Bisa mengatur negaranya sendiri. Itu namanya merdeka. Dan kita ini orang merdeka. Tuhan kasih kita kemerdekaan untuk menentukan pilihan. Tuhan kasih kita kemerdekaan kenapa? Karena kamu sudah lunas dibayar. Nah, ini sesuatu yang kita lihat. Kuasanya apa? Saya tahu waktu kita kata-kata, oh begitu Petrus terima kuasa, 5.000 orang bertobat. Betul, itu efeknya. Efek dari terima kuasa, 5.000 orang bertobat. Efek dari kuasa, kamu bisa memberikan mukjizat. Tapi yang penting apa? Kuasanya itu apa? Yang pertama, kamu dapat merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Kamu sudah gak terikat dari dosa. Banyak orang yang bilang demikian, Pak, saya dulu pernah begini-begini. Saya bilang pelepasan. Pak, saya dulu menyembah berhala. Lakukan pelepasan. Karena kamu adalah orang-orang yang merdeka. Kuasa kemerdekaan itu penting. Kenapa? Kalau kamu terima roh dan Roh Kudus telah berupa roh, dan di mana roh Allah ada, berarti kamu adalah orang yang merdeka. Berikutnya next multimedia. Di Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita ini dipilih untuk merdeka. Percaya? Kamu jadi orang Kristen dan ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Semuanya sudah ditentukan Tuhan. Dan kalian Bapak Ibu, kita semua ini adalah, termasuk saya, adalah orang yang merdeka. Dan dikatakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Kamu itu sudah dimerdekakan. Kita semua sudah ditebus, darah Yesus sudah menjadi orang merdeka. Jangan berarti seperti ajaran hyper grace. Sekali bertobat, sekali selamat, tetap selamat. Enggak. Makanya di sini dikatakan apa? Kamu tuh, kita semua ini telah merdeka. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan menganggap kemerdekaanmu itu kamu tuh berbuat dosa. Gunakan kemerdekaanmu, gunakan penebusanmu untuk melayani orang lain. Gunakan pelayananmu untuk apa? Untuk menyelesaikan yang namanya amanat agung. Wow, dahsyat. Kalau kita bilang soal kuasa, ternyata kita tuh dikasih kamu menjadi orang yang merdeka. Kamu orang yang tidak terikat dari dosa lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa selama ini merasa bersalah, mungkin diintimidasi, wah kamu dulu begini loh, kamu dulu begini loh. Nanti Bapak Ibu cari mentor Bapak Ibu sekalian untuk doakan. Kita semua orang yang merdeka. Berikutnya kita lihat, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Next, yang berikutnya apa? Kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 demikian demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow,
enak tenan ya. Kuasa yang Tuhan berikan, kamu menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong soal kuasa yang diberikan Roh Kudus, ternyata itu kalau saya boleh interpretasikan, pertama adalah kuasa kita memperoleh kemerdekaan karena darah Yesus. Yang kedua, kuasa tetapi semua orang. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngomong kata-kata semua, berarti semua. Bukan cuma pendeta tertentu, bukan. Bukan hamba Tuhan yang hebat, yang top, terkenal, viral, bukan. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu saya mengatakan demikian, apa saya mau katakan? Ya, di sini katakan apa? Kamu tuh jadi anak. Namanya anak itu dapat privilege. Namanya anak itu dapat keistimewaan. Benar nggak? Saya ngomong soal anak. Nah, dilihat apa? Kenapa? Dikatakan apa? Kalau kita dibilang anak, semua orang yang menerima Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus, kita diberi kuasa. Dan dalam nama Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu saya katakan demikian. Kenapa? Ini ada sedikit pelajaran. Kenapa? Saya katakan demikian. Namanya seorang anak. Bapak Ibu tahu ceritanya anak yang hilang? Tahu nggak nih? Tahu ya? Saya harap semuanya baca Alkitab. Kalau enggak kita bahas nanti 2 jam lagi kita ya. Kalau kita baca Alkitab, tahu firman Tuhan, pendetanya gampang. Nyeritainnya cepat. Karena kita bisa langsung connect ke ceritanya soal anak yang hilang. Di sini cerita anak yang hilang mengatakan apa? Dia berkata sama papa. Dia bilang, "Papi, aku minta harta warisan." Papanya belum meninggal, sudah minta harta warisan. Dan akhirnya dengan uang yang dia peroleh, dia berfoya-foya. Tidak dalam waktu yang lama, uang yang dimilikinya semuanya habis. Betul? Akhirnya apa? Dia bilang, dia kelaparan dan dia harus bekerja kepada seorang peternak babi. Ya sampai dia makan yang namanya makanan untuk babi. Di Lukas 15 ayat 18 sampai 20, dia katakan demikian. Di rumah Bapakku banyak makanan, tapi di sini aku kelaparan. Lalu dia bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Aku tidak layak lagi disebut Bapa. Jadikan aku salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Dan waktu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam waktu itu, anak ini sudah berbuat kesalahan. Dia meninggalkan bapaknya, menghabiskan hartanya. Tapi pada waktu dia kembali, apa yang bapak lakukan? Dia menerimanya dengan penuh sukacita. Bukan cuma itu, bukan cuma hanya menerima, tapi apa yang dilakukan? Dia memberikan jubah yang terbaik buat anaknya. Jubah menandakan apa? Jubah menandakan melambangkan penerimaan. Bukan cuma itu, diberikan apa? Cincin di tangannya, yang artinya mengembalikan otoritasnya. Wow. Bukan cuma itu, diberikan kasut yang terbaik, yang artinya siap untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana seorang bapak men-treat anak. Jadi kalau kita bilang kita boleh memanggil Allah kita itu Bapa, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, "Pak, saya telah berdosa. Saya telah meninggalkan ibadah. Saya nggak ke gereja lagi terlalu lama." Saya bilang, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan apa yang dilakukan, Tuhan akan menerima engkau dengan lapang dada. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang berbeda. Perlakuan seorang anak dan perlakuan seorang hamba. Kalau kamu namanya anak, kapanpun kau kembali sama Tuhan, Tuhan pasti terima. Tuhan akan menerima engkau dengan lapang dada. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang berbeda. Perlakuan seorang anak dan perlakuan seorang hamba. Kalau kamu namanya anak, kapanpun kau kembali sama Tuhan, Tuhan pasti terima. Tuhan akan menerima engkau dengan lapang dada. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang berbeda. Perlakuan seorang anak dan perlakuan seorang hamba.
Dan bukan cuma itu, kamu diberikan otoritas kembali. Bukan cuma itu, jubah yang terbaik dan diberikan kasih. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama mau belajar hari ini bagaimana kita mau punya kuasa untuk sebagai anak Allah. Buah kuasa bagaimana kita boleh merdeka, kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong soal kuasa, banyak dengan nama Allah ada kuasa yang besar. Dan juga dengan perkataan kita ada kuasa yang besar. Next, berikutnya kita lihat. Next, kuasa Roh Kudus. Yang pertama, menerima kemerdekaan. Kita semua sudah merdeka, puji Tuhan, amin. Tidak ada yang terbelenggu. Dosa-dosa masa lalu kita boleh patahkan. Semuanya sudah anak-anak Tuhan. Rajin ibadah, terima Yesus kepada Tuhan. Ya, dikatakan apa? Kamu punya kuasa dan kamu juga bukan cuma itu, diangkat jadi anak Tuhan. Siapa anak Tuhan di sini? Wis, mantap. Harus mantap dong, ya. Sip, saya anak Tuhan. Saya diberkati. Ya. Kenapa? Ini yang Tuhan sudah mau kasih buat kita semua. Kita orang yang merdeka, kita anak-anak Allah. Dan artinya apa? Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, next berikutnya. Dan pertama kita lihat, ada kuasa dalam nama Tuhan. Saya ngomong agak cepat mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini mungkin saya bisa selesai sampai jam 3 gitu. Jangan Pak, ya, udah lapar katanya. Ya, tidak apa-apa, kita mau belajar Bapak Ibu sekalian. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Bapak Ibu lihat, pernah tahu ceritanya Daud dan Goliat? Tahu? Saya akan ceritakan secara singkat supaya Bapak Ibu mengerti. Kenapa saya mau katakan bagaimana Daud bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Itu dikatakan apa? Daud adalah seorang yang sangat muda. Ya, sangat muda, bahkan dikatakan pekerjaannya adalah berternak, menjaga ternak orang tuanya. Ketika kakaknya sudah masuk dalam tentara di Saul. Ini kisahnya demikian. Tentara Filistin bertarung melawan tentara Israel. Dan Goliat itu seorang yang besar. Kurang lebih sekitar 3,2 meter tingginya. Gua ini 1,8. Kalau dia 3,2 itu sepiro. Bukan cuma itu. Dia membawa peralatan baju perang. Baju perangnya itu sekitar 57 kilo. Wow, siapa yang beratnya 57 kilo? Ada? Itu kayak saya dulu ada yang katakan, itu kayak saya gendong kamu itu. 57 kilo peralatan perangnya. Tombaknya doang, ujungnya 6 kilo. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Goliat ini gedenya minta ampun. 3 meter kan. Itu semua bangsa Israel takut. Ini orang yang sudah dilatih sejak kecil, dipersiapkan untuk menjadi seorang prajurit. Wow. Dan sedangkan Daud adalah seorang pengembala. Pada waktu dia menengok kakaknya dan menyediakan makan buat kakaknya, karena 3 kakaknya sudah masuk dalam tentara. Daud bilang apa? Kenapa sih kok nggak ada seorang pun yang berani melawan Goliat? Kakaknya sempat marah. Kamu tahu apa? Tapi berita ini terdengar oleh Saul. Akhirnya Saul mengundang, toh nothing tulus. Kok nggak ada yang berani perang, mumpung ada yang berani. Daud dipanggil dan dipersiapkan untuk menjadi seorang tentara dengan memakai baju sirah. Waktu dia pakai baju sirah, dia katakan apa? Aku nggak bisa gerak nih, terlalu berat. Saya nggak perlu hal tersebut. Dan akhirnya apa dikatakan? Dia nggak menggunakan, dia cukup membawa yang namanya seperti katapel. Siapa tahu katapel? Siapa pernah main katapel? Ya dulu ya, waktu kecil ya. Katapel kalau dulu begini gini. Ya kan? Lalu pakai menggunakan batu. Kalau enggak cari di pohon yang bentuknya Y tinggal dipotong. Ya, zaman dulu seperti itu. Saya waktu kecil anak-anak main seperti itu. Ya, tapi kalau modelnya ini adalah model yang lain. Tapi kita lihat. Dan pada waktu itu dia katakan, dia mengambil 5 buah batu yang ada di dasar laut, di dasar sungai. Cukup 5 batu dan sebuah katapel dan tongkat. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, Goliat katakan apa? Emangnya aku anjing,
kau menghadapi aku dengan tombak. Tapi apa yang dilakukan? 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, Bapak Ibu, ini sesuatu yang saya lihat luar biasa, ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Ngerti gak? Kalau Bapak Ibu lihat, ya ampun, seorang Daud yang kecil imut-imut, dikatakan pipinya masih kemerah-merahan. Mungkin orang yang tidak diperhitungkan dalam keluarga. Pada waktu Samuel mencari pemimpin, Daud tidak ditunjukkan loh. Kakak-kakaknya yang gede-gede yang dipilih. Tapi apa yang terjadi? Daud dipakai Tuhan luar biasa. Seorang yang tidak diperhitungkan, tapi Tuhan bisa pakai. Kalau Daud, anak yang masih muda, Tuhan bisa pakai. Mungkin orang yang tidak diperhitungkan. Saya nggak tahu kondisimu hari ini. Apakah kau menganggap, Pak, saya orang tua yang mungkin tidak diperhitungkan? Mungkin kau menganggap, Pak, saya sudah lemah secara badan. Tapi apa yang terjadi soal Daud? Dia tidak menggunakan peralatan yang lengkap. Dia tidak pakai perisai, dia nggak pakai tombak, tapi dia hanya menggunakan nama Bapa. Dan ini yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Saya mau katakan hari-hari, Bapak Ibu, opa-opa di tempat ini, jangan merasa kamu tidak berguna. Jangan merasa saya mungkin, Pak, saya yang orang yang diremehkan. Aku orang yang tidak diperhatikan. Tapi apa yang Tuhan tahu? Tuhan bisa pakai Bapak Ibu sekalian. Daud menang perang bukan karena kepandaiannya. Daud menang perang bukan peralatan yang hebat. Tapi Daud menang perang oleh nama Tuhan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sekali kesempatan, wow, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Yes, mantap. Kuasa ini diberikan buat kita semua loh. Bukan cuma pendeta yang ngetop, bukan pendeta yang viral, bukan. Makanya saya bilang, kalau kita semua masih terikat oleh pendeta yang hebat, cari gereja karena pendetanya hebat, saya bilang kasihan. Karena kuasa itu ada dalam hidup kita sendiri. Kamu tuh punya kuasa, kita ini punya kuasa. Saya mau katakan apa? Kalau kita punya kuasa, berarti apa? Kita punya kuasa untuk mendoakan. Kita punya kuasa untuk membuat mujizat. Nggak usah cari pendeta yang lain. Kamu punya kuasa. Nah, sini dikatakan apa? Bahwa ayat tadi dikatakan apa? Setiap orang, bukan orang yang ya si A, si B, bukan. Saya mau katakan hari ini kenapa? Karena saya mau Bapak Ibu semua itu harus berani untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup. Jangan merasa nggak bisa. Pak, saya sudah tua nggak bisa. Pak, saya nggak bisa khotbah. Loh, siapa yang suruh khotbah? Ini kalau khotbah semua penuh ini. Nanti yang dengar siapa? Kalau sudah khotbah, pinter khotbah, nah itu repot. Besok bilangnya, khotbahnya jelek. Bayang khotbah, jadi kritikus. Kenapa? Kita tuh pelayanan tuh belum tentu harus di mimbar. Di tempatmu, di keluargamu, di anak-anakmu, kamu bisa melayani. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Jangan nyanyi saya, bukan nyanyi nggak bisa. Serak-serak becek. Saya kan pernah ngomong di sini, saya pernah latihan musik, gagal. Bener gagal. Ya sudahlah, Tuhan nggak kasih saya latihan musik, ya sudahlah. Pengen les drum, nggak bisa. Les drum, sudah bayar, sama gurunya nggak boleh pegang drum, takut rusak. Kacau loh, bayarnya sama, teman saya pegang drum, gua kagak, sakit hati ya. Berarti, sorry Tuhan, berarti bukan talentaku untuk main musik. Kita terus belajar bagaimana kita mencari talenta kita. Benar nggak? Jangan dipaksakan. Kalau nggak bisa khotbah ya jangan khotbah. Kalau nggak bisa musik ya jangan musik. Ya. Tapi saya melihat setiap kita pasti punya hal yang istimewa. Benar loh. Saya selalu bilang kita tuh diciptakan tuh bukan kebetulan. Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup. Benar. Pak, saya sudah tua. It's nothing terlambat. Nothing is too late.
kalau kita belum innalillahi, belum. Ya, belum. Kalau kita dikasih hidup sampai hari ini, berarti tugasmu belum beres. Ngerti ya? Jangan Pak, saya sudah tua, nggak bisa apa-apa. Aduh, masih bisa punya mulut, masih Pak. Ayo, masih punya tangan, masih Pak. Oke, online, tiktokan. Kirim ayat-ayat, share. Oh, benar kan? Sharing firman, sederhana, semua bisa dilakukan. Sederhana pun tidak ada yang terlalu fancy. Jangan dibilang kalau di mimbar itu yang wah. Jangan gitu. Hati-hati loh saya bilang katakan. Kadang-kadang yang di mimbar ini sudah dapat rewardnya sendiri. Tapi yang pelayanan Bapak Ibu yang nggak tahu. Oh, kalau Tuhan yang reward, aduh. Kampungnya nggak muat, dikuncang-kuncang, berlimpah. Bener loh, karena apa? Itu pelayanan yang mungkin nggak kelihatan, yang nggak dapat pujian, nggak dapat penghargaan orang, tapi Tuhan lihat. Jangan dibilang Pak saya nggak bisa ini, sudahlah kita cari. Saya juga tahu dulu waktu muda saya sering pergi misi keluar daerah. Sekarang ya dikurangin. Kalau enggak encok ini sakit. Agak bisa lagi gua naik 3 hari ke gunung gitu. Dulu bisa. Oh dulu mah saya misi jalan saya. Hujan-hujan gua jalanin. Sekarang tahu diri. Cari pelayanan yang memang Tuhan kasih. Bener nggak? Anak cucumu, ya toh? Anak-anakmu didoakan, mungkin tetangga kiri kanan, sebelah rumah. Pak, saya kalau nanti khotbah nggak ada 5.000 orang bertobat, ya nggak usah. Yang saya khotbah yang nggak ada 5.000 bertobat. Satu bertobat aja puji Tuhan di sini, bener. Kan dikatakan apa? Beribu-ribu apa? Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Bener, satu bersorak-sorai. Saya mau katakan, saya waktu lihat itu luar biasa. Bukan saya berkhotbah terus jemaat lain pindah gereja saya, bukan. Tapi yang penting orang bertobat terima Tuhan. Ngerti ya? Bukan orang bertobat pindah gereja saya, bukan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya naik surga. Kalau satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai, berarti Tuhan tahu. Jelas tahu banget. Kenapa? Tuhan pasti mau nengok di jendela. Ngapain mau ribut-ribut? Ada yang bertobat. Siapa yang ngasih pertobatan? Si A, si B. Luar biasa. Namamu dicatat. Catat. Sudah kirim manusia apa? Sudah kirim jiwa ke surga. Itu yang Tuhan mau. Banyak orang yang mungkin tidak bisa bicara di mimbar, tapi mereka bisa one-to-one. Benar nggak? Saya sama ngomong. Saya punya teman gitu tuh. Kalau ngomong di mimbar, beredek. Tapi kalau ketemu satu sama satu, waduh, batu aja bisa jadi emas. Wah, saya bilang kamu hebat loh, bisa jualan asuransi, kamu bisa jualan properti, hebat itu teman-teman. MLM paling jos itu kamu, bener. Ngomongnya pinter, tapi kalau di mimbar dia nggak berani. Ya nggak usah di mimbar kok. Kita punya talenta masing-masing, yang penting bawa nama Tuhan. Punya kuasa. Kita ini punya kuasa. Jadi bilang besok, Pak, saya kalau doain jangan boyong-boyong kita didoain pendeta. Ya boleh, bukan nggak boleh didoain pendeta. Puji Tuhan menindakkan iman. Tapi mau saya katakan hari ini, tanganmu pun berkuasa. Karena banyak pendeta yang nggak benar juga. Tapi yang penting kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Yang berikutnya, kalau kita bilang ada kuasa dalam nama Tuhan, yang berikutnya adalah sebab mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Ini apa? Seorang mendengar firman Tuhan, khotbahnya Yesus. Pada waktu Yesus berkhotbah, ya mereka takjub. Dikatakan apa? Apa yang dikatakan Yesus? Yesus waktu dia beri khotbah, dia katakan apa? Wow, khotbahnya luar biasa. Loh Pak, ya jelas namanya Yesus. Khotbahnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu nggak tahu apa yang terjadi proses sebelumnya. Pada waktu Yesus mulai untuk pelayanan, apa yang dikerjakan dia pertama kali? Dia minta dirinya dibaptis. Ada Roh Kudus turun ke atasnya.
Ingat? Pada waktu dia dibaptis dikatakan apa? Maka datanglah burung ada dalam hidupnya, berupa burung merpati, kan? Dan Allah Bapa katakan, inilah anakku yang berkenan. Pada waktu Yesus pelayanan, dia minta dirinya untuk dibaptis. Yohanes katakan apa? Aku tidak layak membaptis engkau. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Biar rencana Tuhan yang jadi. Coba bayangkan, seorang Yesus dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis. Hari ini kita ngomong, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti kamu memperoleh kuasa. Dan Yesus sadar itu. Dia minta dirinya untuk dibaptis, supaya Roh Tuhan turun. Loh Pak, Yesus kan Tuhan. Yesus kan Allah. Saya nggak akan bahas Trinity hari ini, ya. Tapi Yesus pada waktu itu dia adalah 100% manusia. Saya nggak bahas soal Tritunggal, tapi dia melihat bahwa Yesus waktu memulai pelayanannya minta dibaptis sehingga Roh Kudus turun. Waktu saya melihat itu, kenapa dia lakukan itu? Ternyata saya boleh melihat ada kerendahan hati. Wow. Padahal dia anak Allah. Dia Yesus, tapi minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan perkenanan Tuhan turun melalui burung merpati yang indah dan melambangkan Roh Kudus. Tadi ayat tadi sebagai ayat kunci kita apa? Kalau kau menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan artinya apa? Yesus menerima kuasa langsung dari Allah Bapa melalui penerimaan Roh Kudus. Diperlukan apa? Kerendahan hati seorang Yesus. Karena ada Roh Kudus, dikatakan apa? Takjub mendengar semua perkataan yang penuh kuasa. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan hari ini, perkataan penuh kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Hari ini saya mau katakan sekali lagi. Next berikutnya multimedia. Hati-hati dengan omongan kita. Karena mulutmu penuh kuasa. Jangan lagi ngomong sama orang, anakmu bilang, goblok lu, goblok beneran nanti anaknya. Kalau sama temennya diomongin, cerewet lu, cerewet, nah temenmu cerewet beneran. Saya pernah melihat orang kalau marahin papanya, anaknya, goblok lu anak monyet. Pak, kalau gua monyet apa-apa, gorila kali. Mulutmu tuh ada kuasa. Mulai hari ini kita mau belajar menggunakan mulut kita. Seperti Yesus, perkataan ada kuasa karena Roh Kudus turun ke atas. Bapak Ibu sekalian, ayo hari ini saya minta bicarakan yang positif. Dunia sudah negatif. Kita nggak perlu lagi hal-hal yang negatif masuk dalam hidup kita. Jadi toksik. Kita mau sesuatu yang positif. Dan saya mengucap syukur ibadah di tempat ini. Saya pernah bilang sama salah satu jemaat, kamu kemana? Gak ke gereja? Pak, saya online. Enak online sih Pak. Saya bilang, saya mau katakan hari ini ya, sampai hari itu masih ada yang online loh. Waduh, saya kaget juga loh. Kenapa saya katakan ini? Ibadah online tidak bisa menggantikan ibadah onsite. Itu kalau online agak fokus, sambil masak, sambil dryer, agak fokus Ben, bener nggak? Apalagi bisa joget-joget begini, gak bisa, masa di rumah joget-joget sendiri. Dan perlu komunitas. Kita perlu teman-teman, shalom, ketemu lihat semua, shalom, mantep, enak di hati, di rumah sempet yang di depan seger-seger, mantep. Saya kalau ibadah rumah itu tambah muda lagi, karena saya sering dipanggil Bu Hana di sini kenapa? Biar saya tambah muda, tambah muda, spesialis mau sama saya ini ternyata, tambah muda, bener Bu, happy di sini enak ya kan? Tidak ada penghakiman, semuanya judge ya, kecuali kalau diaudit nanti ya, diedit aja ya.
Semuanya bebas. Kenapa? Ini semuanya sukacita. Benar nggak? Ngapain sih susah-susah? Dunia itu sudah susah. Kita perlu teman-teman yang sukacita. Makanya kalau ngomong sama teman-teman langsung bicara yang enak-enak ya. Jangan aduh susah, aduh. Kalau sudah ketemu gitu rasanya gue jadi deg-degan ya. Ketemu teman ya, Gina apa kabar? Haleluya, shalom, puji Tuhan. Enaknya segar, pulang langsung semangat. Bener gak? Tapi kalau ketemu temennya, aduh. Ya gak sakit jadi sakit gua. Positif ya. Mau awet muda? Mau. Gak usah pakai siapa sih yang gak mau cantik? Semua orang mau cantik, betul kan? Tapi kalau saya lihat di media sosial, ya ampun, TikTok itu saya lihat, hey guys, kita lagi ke facial guys, habis ya 200 juta guys. Oh my god, 200 juta. Ini padahal sebentar lagi juga dikubur. Tarik sana, tarik sini, 200 juta men. Oh man, udahlah ke rumah saja happy. Wah, ya kan, ini menurut saya hilang satu dah. Gak usah pakai facial. Boleh semua itu seneng happy, tapi kita lihat porsinya, bener? Puji Tuhan, yang penting kita happy, hati seneng. Kan hati yang gembira adalah obat. Oh, obat yang hancur, mantep. Ya, kalau di rumah suntuk ke gereja aja, ya, cari buhana. Kita nyanyi puji-puji Tuhan, ya, biar happy, panjang umur, ya. Dunia sudah susah, wis ben, ya tak? Yang penting aku happy. Kalau happy, panjang umur, sehat, ya. Penyakit tidak datang, setan orang dulit, ya. Haleluya, luar biasa, mantap lah ngomong di sini. Nah, lihat dikatakan apa nih? Ada kuasa dalam perkataan. Dikatakan apa? Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebiji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Kita punya iman, perkatakan. Mungkin kita kadang-kadang ragu dalam hidup ini, benar? Apalagi lihat kondisi dunia. Waduh Pak, harga sayur naik Pak, minyak naik, ini beras oplosan. Mikir beras, gue juga bingung mikir beras, kenyang aja gue Pak. Apa susah Pak, bahan baku susah, semuanya mahal. Ya aku tahu, semua susah, tapi jangan membuat kamu jadi susah. Kamu mau ngomong apapun ya nggak bisa apa-apain, bener nggak? Namanya goncangan ya sikut aja. Mau ngapain? Mau ngeluh ya digoncang juga. Ayo, mau ngapain? Cara berpikir kita sekarang, kita paradigmanya kita rubah. Jangan ambil sisi negatifnya, kita ambil sisi positifnya. Kalau mau panjang umur, pikirnya yang positif. Kita tuh punya iman, Tuhan tuh pelihara kamu. Kita semua. Saya selalu bilang gini, masalah yang kita hadapi itu gampang. Tuhan tahu porsi kita, bener gak? Kesulitan yang kamu hadapi tidak akan melebihi kekuatan. Saya punya anak namanya Kevin. Pada waktu dia kecil, waktu saya pulang kantor, saya bawa tas. Saya gak pernah suruh dia untuk bawa tas saya, karena saya tahu masih terlalu berat buat dia. Tapi sekarang dia sudah mahasiswa. Pada waktu saya pulang, Kevin, kalau saya lihat dia, bawain tas papi. Kenapa saya berani suruh? Karena saya tahu kapasitasnya Kevin. Dia kuat angkat koper saya. Kenapa pada waktu kecil saya kasih hal yang sama? Karena saya tahu dia belum siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini seperti kita. Kita punya masalah dalam hidup. Itu karena Tuhan tahu kamu punya kapasitas. Tuhan tahu kamu pasti bisa menyelesaikan. Ngerti ya? Jadi atas seizin Tuhan kita punya problem dalam hidup. Kalau hari ini kamu punya sakit penyakit yang belum disembuhkan, jangan pernah berhenti berharap dan berdoa. Waktunya Tuhan. Tuhan tahu enggak masalah sakit? Tahu.
Tuhan tahu enggak kalau kamu susah? Tahu. Tuhan tahu enggak kalau kamu enggak punya duit? Tahu. Saya enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tahu, tapi waktunya Tuhan. Malah orang bilang gini, Pak, saya lagi problem dalam hidup, saya susah Pak, saya nggak mau melayani lagi. Hah, saya bilang kaget. Kalau kamu lagi susah, jangan malah tidak melayani. Kamu kalau lagi punya problem dalam hidup, jangan pernah selesai melayani Tuhan. Kenapa? Kamu tuh mau jawaban Tuhan. Kalau orang malah meninggalkan Tuhan, lama-lama malah bablas saat ini. Kalau kita lagi minta perkenanan Tuhan kok, istilahnya bujuk Tuhan. Layani dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah buat apimu padam. Saya selalu bilang gini sama Tuhan. Sampai sekarang saya nggak pernah off pelayanan. Walaupun saya sibuk menyelesaikan disertasi saya. Kenapa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan panggil aku, biarkan aku dalam kondisi imanku yang tertinggi. Bukan dalam waktu aku jatuh, bukan dalam waktu aku cuti, tapi biar aku dalam waktu imanku yang tertinggi. Karena saya tidak tahu kapan Tuhan panggil. Itu istilahnya berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Mungkin besok hari, mungkin nanti malam, mungkin bulan depan, kita nggak pernah tahu. Benar, nggak pernah tahu itu rahasia Tuhan. Wah, kalau saya tahu kapan matinya, wah enak teman. Benar. Hari ini hidup bugal aja udah. Nanti nenek mati bertobat, oh enak aja. Nggak bisa, kita nggak tahu kapan matinya. Betul. Makanya Tuhan bilang berjaga-jaga. Jangan sampai waktu mati pas kena dosa. Waduh. Saya katakan apa? Dan katakan apa? Supaya apa? Kita punya iman. Iman percaya bahwa Yesus pasti mau. Dan berani katakan. Dikatakan apa? Biji sawi. Berikutnya nih. Wah, ini ceritanya saya masih 2 jam lagi. Next berikutnya. Kebut aja. Next. Di sini layar nggak kelihatan jadi agak susah. Lihat. Tembok Yeriko. Ya. Next. Nah. Bapak Ibu tahu tembok Yeriko? Tahu ya? Saya akan percepat Bapak Ibu sekalian ya. Tembok Yeriko begini. Itu adalah tembok yang besar. Yang temboknya gede banget, nggak bisa dibobol. Pasukan Israel nggak tahu caranya bagaimana bisa masuk ke tembok Yeriko. Tapi apa yang dilakukan? Tuhan bilang, kelilingi tembok Yeriko 6 hari, 1 hari 1 kali. Muteri tembok itu sehari sekali selama 6 hari. Hari yang ke-7, kamu puterin tembok Yeriko 7 kali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang dilakukan, mengelilinginya bukan cuma Joshua, seluruh pasukan. Per-7 peniup sangkakala, bawa tabut, keliling. Kalau itu waktu terjadi, saya tahu pergumulan Joshua pada waktu itu. Ini nggak masuk akal. Nalarnya di mana? Mengapa mengelilingi tembok? Mungkin hari yang pertama pasukan Israel mungkin masih nurut. Betul nggak? Ayo puter. Wah, siapa tahu ini mau perang nih. Joshua mungkin begitu. Puterin. Semua siap, pasukan berjalan. Puter. Dan orang-orang tentara yang ada di tembok Yeriko mesti siap sedia. Wih, hati-hati nih. Pasukan Israel mulai berputar. Siapa tahu nyerang. Tentara di Yeriko tentunya bersiap-siap. Hari yang pertama berputar, tidak melakukan apa-apa. Hari yang kedua, muter meneh. Pasukannya Yeriko tentu siap-siap lagi. Dan pasukan Israel mungkin masih bilang, siapa tahu hari ini kita menyerang. Ternyata hari kedua tidak terjadi apa-apa, hanya muter. Itu berlangsung selama 6 hari. Saya mungkin bisa membayangkan, pasukan Israel pada waktu itu mungkin mulai menggerutu. Ini kok disuruh muter-muter dok. Gak ngapa-ngapain. Dan tentara Yeriko mungkin melihat, ini orang Israel ngapain ini tentaranya ini, muter-muter gak nyerang-nyerang. Apa mungkin sudah kehilangan ingatan? Loh bener loh, lihat muter-muter. Mungkin hari pertama masih siap sedia, hari ketiga sudah mulai agak lemes-lemes, paling muter lagi. Tapi apa yang dilakukan di hari yang ketiga? Joshua memutari 7 kali. Dan bukan cuma itu.
Yosua 6 ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah roboh tembok itu, dan mereka memanjat ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota. Di hari yang terakhir apa yang dilakukan? Pasukan meniupkan sangkakala dan bersorak nyaring. Haleluya! Saya nggak tahu dia ngomong apa. Atau mungkin hua. Kaget biar bangun semua yang tadi tidur. Bener, diteriak loh. Saya nggak tahu karena nggak jelasin bersorak apa. Hanya bersorak, atau mungkin bisa bilang haleluya, atau wah, tentu sangkakala. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh. Ini kenapa saya mau katakan? Ternyata Tuhan mau kita tuh taat. Walaupun kadang-kadang tak masuk akal. Mungkin hari ini gembalamu, mungkin Pak, aku kok nggak tahu ini gereja mau dibawa kemana. Aku juga nggak tahu, saya bilang gitu. Tapi yang Tuhan mau ketaatan. Seringkali kita komplain sama gembala kita, pendeta kita, ini mau bawa mana sih gereja, nggak punya program. Tapi memang Tuhan bilang berdiam, puterin saja tanpa melakukan apa-apa. Bahkan dilakukan apa? Waktu berputar, Tuhan bilang suruh bangsa Israel diam, tidak boleh ada yang bicara. Karena Tuhan tahu bangsa Israel waktu dia keluar dari Mesir banyak yang bersungut-sungut mulutnya. Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk taat sama pimpinan. Mungkin kita nggak tahu apa yang harus dikerjakan, tapi ini yang perintah Tuhan. Putar 6 kali. Kok rasanya gereja ini berputar-putar saja? Tapi apa yang Tuhan mau izinkan? Belajar untuk ketaatan. Dan ada kuasa dari ketaatan. Dan ada kuasa dari sorak-sorak kita. Mulut kita berkuasa. Benar loh. Tembok Yeriko yang selama ini kau anggap tembok yang mungkin masalah dalam hidup, seperti juga Goliat yang kau melihat masalah dalam hidup, itu bisa dirobohkan dan dikalahkan dalam nama Tuhan. Pentingnya yaitu adalah apa tadi katakan? Pertama adalah iman, yang kedua ketaatan. Masih bisa yang terakhir? Sampai jam berapa saya Bu? Udah habis, ya sudah habis. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kita belajar untuk ketaatan. Perlu ada iman dalam hidup kita. Bagaimana ada ketaatan. Paulus dan Silas, dia tetap berdoa. Bukan cuma berdoa, dia lakukan menyanyikan puji-pujian yang didengar banyak orang. Kalau kau mau diberkati Tuhan, masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Mungkin di depanmu adalah Goliat, bukanlah tembok Yeriko. Mungkin adalah penjara yang selama ini kau terkungkung. Tapi Tuhan minta imanmu. Tuhan minta ketaatan. Dan Tuhan minta kamu terus berdoa. Karena saya percaya ada kuasa dalam mulutmu. Mulutmu berkuasa. Hari ini keluarkan berkat. Kau doakan anakmu. Kau doakan suamimu. Kalau di sini masih ada suami-suami yang belum ikut Tuhan, itu adalah ladang pelayananmu. Doakan dia. Karena saya tahu tanganmu punya kuasa, mulut punya kuasa, dan itu akan terjadi sesuai dengan iman. Oma-opa, jangan menganggap dirimu tidak berharga. Daud pernah diperlakukan seperti itu, tapi engkau sebagai oma-opa, Tuhan pasti perlengkapi. Bukan karena kemampuanmu, tapi karena kamu mau. Kemampuan akan Tuhan kasih kalau engkau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo hari ini kita lakukan bagian kita untuk menyelesaikan amanat agung seperti yang Tuhan perintahkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hidup kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, tengok hati kita. Apakah semua sudah dilayani? Mungkin angkat tangan yang belum melayani. Para pelayan Tuhan untuk membantu.
waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan introspeksi hidup ini. Bapak Ibu, saya sudah membagi berdiri. Kita introspeksi hidup ini. Kalau masih ada salah, masih ada dosa yang kamu sembunyikan, minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini kau belum bisa mengampuni, ampun, lepaskan pengampunan. Karena Tuhan sudah memerdekakan engkau. Dengan kuasa Roh Kudus, engkau telah dibuat Tuhan merdeka. Dengan kuasa Roh Kudus, engkau punya nama Tuhan yang penuh kuasa. Dengan Roh Kudus, perkataanmu penuh kuasa. Lepaskan pengampunan, introspeksi hidup ini. Minta ampun sama Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu sulit untuk diampuni. Setelah tidak ada kesalahan yang terlalu besar kalau Tuhan tidak bisa mengampuni. Belajar untuk merendahkan diri, seperti Yesus merendahkan diri sebelum dia melayani untuk mau dibaptis oleh Yohanes. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur ini Tuhan. Kiranya melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kau untuk mengingat kami kebaikan Tuhan, penebusan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Coba dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur buat Tuhan. Syakara syakara.
syukur Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami untuk penebusan dosa. Terima kasih Yesus untuk keselamatan, untuk kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Yesus, berkati jemaat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, pergumulan hidup mereka, walaupun mereka melihat seperti tembok Yeriko yang tebal, melihat seperti Goliat yang besar, karena kami percaya melalui nama Tuhan Yesus mereka akan dibukakan jalan dan mereka akan memperoleh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Oma siapkan persembahan yang terbaik, dan pelayan Tuhan yang akan menjalankan kantong persembahan. Mari kita sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, bahkan berkat-berkat jasmani juga Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Kami beri dengan sukacita, kami percaya kami akan berdoa apa yang kami tabur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Dan berikut saya mengundang Ibu Ratna akan memandu kuis Alkitab yang baru saja kita dengar. Shalom semua. Udah dengar firman Tuhan ya nanti ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pertanyaan. Siap ya? Kuasa apa saja yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Ibu Akyong. Kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Iman. Hah? Kuasa perkataan. Gimana Pak Hari? Apa lagi? Kuasa mengusir setan. Ibu Jenny. Kuasa menerima kemerdekaan, kuasa menjadi anak Allah. Ya, puji Tuhan. Oke, kasih tepuk tangannya ya. Kasut. Dua kasut sama satu lagi. Puji Tuhan. Sebelum kita doa syafaat, mari kita nyanyi lagu Ayo Ombak. Bentar ya,
sukacita. Ya, senggol sebelahnya. Goyang dong, goyang, goyang, goyang. Ayo oma ya, ayo oma, jangan oma, oma, oma cuma ngajak oma, ayo oma. Kita semua bergembira, lah kita semua rukun bersama. Ayo oma, ayo oma, 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 oma cuma ngajak oma, ayo oma. Kita semua bergembira, lah kita semua rukun bersama. Hari ini kita berumat, ajaklah teman, janganlah lupa. Hari ini kita bahagia, Tuhan berkati kita semua. Senggol sebelahnya. Ayo oma, jangan lupa marah oma. Oma cuma ngajak oma. Ayo oma, kita semua bergembira, lah kita semua rukun bersama. Hari ini kita keumas, jangan lupa. Hari ini kita bahagia, Tuhan berkati kita semua. Hari ini kita keumas, ajaklah teman, janganlah lupa. Hari ini kita bahagia, Tuhan berkati kita semua. Hari ini kita keumas, ajaklah teman, janganlah lupa. Hari ini kita bahagia, Tuhan berkati kita semua. Hari ini kita keumas, ajaklah teman, janganlah lupa. Hari ini kita bahagia, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Oke, kita akan doa sama aja, undang Ibu Yanti. Satukan hati dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah humas di tempat ini Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati Pak Harin Roho beserta keluarganya. Tuhan beri kesehatan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko beserta keluarga besar dan ketua-ketua, juga untuk gembala kami Rayon 1D Pak Kiki beserta keluarga besarnya dan cabang-cabang nantinya. Juga Tuhan Yesus memberi Mazmur 23 dan Mazmur 91. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk Ibu Hana beserta anaknya. Tuhan beri kesehatan sempurna. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sebentar kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang. Kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berat-berat Tuhan sudah meletakkan. Terima kasih Bapak. Kami mau menerima berkat sebelum kami berpisah satu hari lagi. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati, memulihkan keadaanmu, baik ekonomi, baik keluargamu dan kesehatanmu. Dan Yesus nantiasa akan menjaga engkau dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan